Mohon maaf, saya tadi mendengar perbicaraan Tuan dan saudara Tuan. Dan saya akan sedikit meluruskannya. Bolehkah saya mengatakannya, Tuan? Jika diizinkan, maka saya akan menceritakannya. Dengan senang hati tentunya Tuan Hakim. Baiklah Tuan, mohon maaf dan mohon ampun. Mengapa bom itu? Saya mendengar saudara Tuan berbicara tentang Raja Jonggala yang pergi ke arah timur. Tunggu dulu tadi, ya Tuan Hakim. Saya rasa perkataannya memang benar. Raja Jonggala, saya mendengar dari Telik Sandi ataupun dari golongan banu-banu yang saya perintahkan untuk menyelinap ke dalam rombongannya. Mereka sedang pergi ke arah timur untuk mencari kekuatan baru. Terus kekuatan apa sebenarnya itu, Tuan? Kekuatan itu, Raja Jonggala ingin menguasai beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di sini, Tuan. Dan Raja Jonggala berambisi ingin mengalahkan Eyang Tuan, atau yang bisa disebut oleh Tuan Eyang Prabu, yang dimana Raja Jonggala ini kurang bisa menerka atau menafsirkan bahwa dirinya tidak kuat untuk melawan Eyang Prabu, sehingga dia meninggalkan kerajaan dari Raja Rakasota menuju ke timur. Walaupun Raja Jonggala ini sakti mandraguna, akan tetapi dia masih lemah jika berhadapan dengan Eyang Prabu. Ya, Eyang Prabu, yang kakung. Walaupun dia sudah membawahi di beberapa kerajaan, akan tetapi saya rasa untuk menghadapi Eyang Prabu, Jonggala masih belum ada apa-apanya. Sehingga kemarin malam dia telah mendeklarasikan bahwa dia telah membunuh Eyang Prabu. Bukan begitu, Tuan? Iya benar. Ngaku-ngaku katanya dia sudah mengalahkan Eyang Prabu. Enggak. Itu adalah sebagian kecil taktik dari Jonggala, Tuan. Perlu Tuan-tuan ketahui semua, Jonggala pergi arah timur. Dia sedang menuju ke sebuah benteng. Yang dimana benteng tersebut di dalamnya memiliki pasukan yang teramat sangat kuat, Tuan. Jonggala ingin menerobos benteng itu dan mengambil kekuatan dari pasukan-pasukan itu, Tuan. Pasukan itu akan dimanfaatkan oleh Jonggala. Akan tetapi Jonggala di sini tidak mengetahui apapun tentang pasukan yang sedang Jonggala tuju. Terus benteng itu adalah benteng Baloya. benteng Balon. Tuan pernah mendengarnya atau tidak, Tuan? Baru mendengar ini. Sekarang baru dengar apa? Benteng Baloya Itu. ada di sebelah timur yang terhimpit oleh dua gunung. Dan benteng itu terbuat dari besi yang amat sangat tebal. Dan benteng itu akan sangat susah untuk ditembus.
Jonggala sendiri, dia hanya mendengar cerita tentang adanya kekuatan yang besar di balik benteng itu. Akan tetapi tuan-tuan sekalian harus tenang, setenang-tenangnya, karena Jonggala tidak pernah akan bisa menembus benteng itu, Tuan. Apakah perbicaraan saya bisa dimengerti oleh tuan-tuan sekalian? Ya, sangat bisa dimengerti. Maksudnya jadi rencananya seperti itu, Tuan. Mencari bantuan atau gimana, Tuan Ageng? Bisa dikatakan seperti itu dan bisa dikatakan tidak. Benteng itu di dalamnya memiliki kekuatan yang sangat besar, Tuan. Yang dimana salah satunya adalah tokoh di akhir zaman. Apakah kalian tuan-tuan sekalian mengetahui yang dimaksud tokoh akhir zaman itu apa, Tuan? Tokoh akhir zaman ini adalah yang pertama adalah kemungkaran, Tuan. Dan yang kedua adalah kedurhakaan. Dan yang ketiga adalah kekejian. Jika ketiga-tiganya itu berkumpul menjadi satu dalam kekuatan jahat, maka akan timbul keangkaran kemurkaan yang sungguh dahsyat. Dan itu sekarang sudah terjadi di masyarakat, tuan-tuan sekalian. Apakah bahasa kiasan saya Tuhan bisa mencapainya? Berarti kita harus cepat mencegahnya, berarti, Mbok? Benar, akan tetapi Tuhan harus mengalir apa adanya. Jonggala tidak akan bisa menembus ke sana ataupun bisa akan benteng. Tuhan, walaupun di balik benteng itu beberapa pasukan menggerogoti dari dalam, pasukan itu tidak akan pernah bisa menembus benteng. Sebelum Tuhan berkehendak, maka tidak akan bisa benteng itu ditembusnya. Akan tetapi Jonggala di sini tidak mengetahui apapun tentang benteng itu. Tuhan, ini ada cerita yang sangat mengerikan tentang benteng itu. Jika benteng itu hancur entah kapan, maka tanda dari akhir zaman ini sudah benar-benar nyata akan terjadi. Apakah Tuhan, jika akhir zaman ini terjadi, Tuhan sudah mempunyai bekal? Mohon maaf, mohon ampun. Saya bertanya seperti itu kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih bingung dengan perkataan saya? Karena perkataan saya ini, saya sengajakan dengan bahasa yang mungkin sukar untuk Tuhan cerna. Karena yang saya takutkan, masih ada beberapa dari telik sandi dari Jonggala yang mengincar kita, Tuhan. Mohon maaf dan mohon ampun.
Di sini Jonggala sebenarnya merasa sudah kalah. Karena secara tidak langsung Jonggala telah mundur dan mencari bala bantuan. Tuan. Dan saya mau bertanya kepada Tuan, terakhir Jonggala berucap apa sebelum Jonggala meninggalkan Tuan? Dulu kita manggil dia apa? Iya, Prabu Sastro Jonggala itu dia udah menyatakan dirinya menang. Dia sudah memegang gelang, dia sudah mengalahkan yang Prabu. Dia berucap kepada, bahkan dia mengundang bala bantuan pasukannya datang. Bagaimana ya? Iya. Baik. Tuan, memang seperti itu. Jonggala tipu muslihatnya memang begitu nyata. Dia menggunakan sihir yang seolah-olah telah membawa kepala Eyang Prabu bukan Tuan. Ya, mirip banget itu. Ketika Jonggala pergi meninggalkan Tuan dari Sandi, saya memberitahu kepada saya bahwasanya masyarakat dari kerajaan Rakasota juga ikut dibawa. Dari pejabat kerajaan juga ikut dibawa untuk menghindari bocornya informasi bahwasanya Jonggala bergerak. Dan yang terpenting lagi, Jonggala ini dia ingin benar-benar membunuh Eyang Prabu karena Jonggala berambisi akan menguasai majelis yang Eyang Prabu pimpin untuk merusak kaidah-kaidah yang ada dan untuk mengganti ajaran yang telah ada di dalam majelis Eyang Prabu. Dan itu yang harus tuan-tuan hentikan semua. Berarti kami harus menghentikan Jonggala. Ini bahaya itu. Jujur ya, Sabar dan tenang, Tuan. Nah, gimana mau sabar? Mau ini takutnya nanti kalau benteng itu sampai jebol. Benteng itu tidak akan jebol karena waktunya sudah ditentukan. Karena makhluk seperti saya sendiri mendekat saja saya tidak berani, Tuan. oh pahit-pahitnya jebol gitu. Karena sebersih-bersihnya makhluk, sesuci-sucinya makhluk, jika sudah menjebol benteng itu, maka makhluk itu akan tergoda. Imbasnya gitu. Benar. Yang dimaksud tergoda itu, bukankah Tuhan mengetahuinya apa itu tergoda? Bisa saja tergoda karena keduniawian, tergoda atas kekuasaannya, tergoda atas wanita. Oh iya benar. Jadi seperti itu, Tuan. Tuan, mendekatlah. Mohon maaf, saya akan sedikit mengobati Tuan agar hidung Tuan tidak bebal karena ada yang mengganjal cairan di hidung Tuan. Mohon maaf. Yang panas. Musimnya lagi kayak gini banget kok. Iya, kok. Tuan makin Greges. Om ya greges banget. Saya greges kepalanya sama dompetnya. Sudah, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan Hakim. Semoga kebaikannya dipaksa. Saya hanya memberikan informasi ini dan saya akan langsung menuju ke sana lagi. Akan saya pantau dari kejauhan sampai mana
Langsunglah bergerak Tuan. Baiklah. Yang jelas, makhluk sesuci apapun, jika sudah menjebol benek itu, maka akan tergoda. Di sini Jonggala terlalu ceroboh dan terlalu bodoh. Akan tetapi dia akan menyia-nyiakan waktunya sendiri. Karena dari ketidaktahuannya, yang dia harapkan adalah kekuatan yang besar. Akan tetapi dia akan menemukan keputusasaan. Maka dari itu saya berpesan kepada tuan-tuan sekalian, janganlah berambisi dalam hal apapun. Karena sesuatu yang didasari dengan nafsu dan ambisi, maka akan berakhir dengan keputusasaan. Lebih baik kita bersabar dan berdoa. Kita mengikuti jalannya. Kita berusaha, insya Allah hasilnya akan baik. Amin. Saya rasa Tuan harus banyak-banyak beristirahat. Saya Nakin berundur diri. Mohon maaf Tuan Nakin. Bagaimana Tuan? Apakah ini dengan keadaan alam kayak gini Mas? Apa kabar maksudnya? Mohon maaf Tuan. Akan saya jelaskan jika perlu. Silakan Tuan Nakin. Silahkan jika Tuan capai, Tuan bisa beristirahat lagi di bawah pohon. Dengarkan saya yang Gembok maksudnya ini kan Tahun baru. ya tahun baru dengan dingin seperti ini kan bok keprip pun gitulah Om Nakin. Apa juga Tuan, yang dimaksud Tuan adalah bagaimana keadaan Allah di tahun yang akan datang. iya mau berganti kok. Alangkah baiknya kita sebagai muslim saat pergantian tahun kita harus membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Maksudnya Di mana kita berdoa agar kehidupan yang ada di atas bumi ini selalu dalam kebaikan dan selalu tercurah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan jadikan ini patokan, tapi jadikan ucapan saya sebagai pengingat agar langkah Tuhan semakin baik. Mohon ampun dan mohon jika saya salah. Sekali lagi, ini bukanlah amalan, dan ini adalah hal yang sudah terjadi. Nah, saya akan sedikit bedakan antara ramalan dan hal yang sudah ditentukan. Ramalan adalah perkiraan atau penglihatan yang fana, yang disambung-sambungkan agar ucapan-ucapan atau prediksi-prediksi tersebut seolah-olah akan menjadi benar. Dari 10.000 ucapan dari ramalan, maka itu hanya 2 ataupun 3 yang benar. Selebihnya salah gitu ya. Benar Tuhan. Akan tetapi jika ketentuan yang sudah dipastikan itu sudah dituliskan atau digariskan, maka itu bukanlah ramalan Tuhan. Dengarkan, saya akan memberitahu kepada Tuhan di tahun depan ekonomi Tuhan dari masyarakat yang ada di bumi, khususnya yang berada di hadapan Tuhan, masyarakatnya akan sedikit kesulitan dalam mencari nafkah dan sebagainya, karena pemimpinnya terlalu zalim Tuhan. Pemimpinnya tidak amanah, dan di bawah pemimpinnya
mereka banyak kedustaan untuk menutup-nutupi hal buruk yang telah terjadi. Mereka menutupi dengan hal-hal yang dikiranya baik. Dan yang kedua, bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan angin. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Dalam waktu 3 bulan dari sekarang itu sudah berjalan. Dan di beberapa daerah ataupun negeri-negeri akan bergejolak. Adanya persinggungan antara ia akan berperang ataupun tidak. Dan untuk kelangsungan agama-agama kita, akan banyak ulama-ulama yang akan zalimi. Dan itulah yang akan menyebabkan alam ini sedikit memperbaiki. Ya Tuhan. Dan mungkin akan banyak tokoh yang akan meninggal dunia. Tokoh itu bisa saja seorang yang suka menghibur. Tokoh itu bisa jadi orang yang suka berdakwah. Tokoh itu bisa jadi pejabat. Perlu Tuhan ketahui, akan banyak kecelakaan. Jadi seperti itu Tuhan. Alangkah baiknya nanti tuan-tuan sekalian berdoa untuk menyambut tahun yang akan datang. Janganlah Tuhan malah melakukan kemaksiatan. Tuhan, maksud dari perkataan saya yang tadi, apakah Tuhan mengerti? Ya. Dan Tuhan paham. Saya berbicara dengan kiasan-kiasan. Karena saya berbicara seperti ini, ada tujuan dan maksud tertentu. Yang saya takutkan, dari kejauhan ada yang melihat kita dan ada yang mendengarkan kita. Ya. Mohon maaf dan mohon ampun. Saya pamit. Terima kasih. Saya Nakim dari Panutoyaro. Saya mohon berundur diri. Terima kasih. Mohon ampun Tuhan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.